Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari pagi ini kita akan mempersiapkan diri kita memasuki ibadah. Biarlah sungguh hati kita terarah sama Tuhan. Hari ini juga kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Biarlah kita semua juga mempersiapkan diri supaya perjamuan kudus ini bukan hal rutinitas buat kita ya, tetapi sesuatu yang bermakna di dalam hidup kita. Mari bersama-sama saya undang kita untuk berkata, Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus namamu indah. Yesus, Yesus, aku mau mencintai Engkau. ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, Ku bersyukur. Sungguh kasih setiamu tidak pernah berakhir. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita katakan ku bersyukur Bapa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sungguh ini kami Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, katakan haleluya. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita bersyukur karena Dia memberi kita kesempatan untuk beribadah. Bersama-sama kita bersyukur. Bapa, kami menaikkan syukur kami pada pagi hari ini. Sungguh kami boleh merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk penjagaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Dan sungguh kami juga bersyukur karena hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah. Maka biarlah sungguh Bapa, ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami menyukacitakan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena Kristus telah mengampuni segala dosa dan kelemahan kami, sehingga kami boleh diizinkan masuk ke dalam tahta kasih karunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sungguh hati kami limpah dengan puji-pujian akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita merasakan bahwa sungguh Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dan kita akan terus memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Kita berpasrah sama Tuhan. Ku bersandar kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dia pelindung kita. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Katakan, ku selalu Memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepada Tuhan, ku bersandar kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Saya percaya setiap kita merasakan perlindungan Tuhan buat kita. Dia
tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia selalu ada dan terus akan ada bersama kita. Karena itu kita semua harus selalu memandang Tuhan. Puji Dia senantiasa dalam hidupmu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yuk kita sama-sama mau bilang. Berpasrah sama Tuhan. Bersandar sama Tuhan. Siang malam ku ingat Tuhan. Karena Tuhan pelindung. Bersama Dia ku takkan gentar. Katakan bersama. Kiri kanan ku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kanan. Ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama aku. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama aku. Katakan, kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama aku. Yesus selalu bersama aku. Yesus selalu bersama aku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus selalu bersama kita, betul? 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 Amin. Ya, Tuhan Yesus selalu bersama kita. Karena itu biarlah hati kita terus bersukacita dan kita terus memuji-muji Dia. Besarkan nama Tuhan. Ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Hanya besar. Kemurahan-Mu ajaib dan besar. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Saya percaya kita semua mengakui bahwa Tuhan itu penolong dalam hidup kita.
Dan kita tidak akan pernah bisa membalas akan kebaikannya. 24 jam loh setiap hari Dia bersama kita. Dan tidak pernah libur Bapak Ibu. Dia selalu ada buat kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau katakan, Tuhanku ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, ini Tuhan iman kami. Tuhan yang kuasa, Sungguh keajaiban dan kemahakuasaan-Mu terjadi dalam hidup kami. haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhanku ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Berkat terbesar kita adalah ketika kita diluputkan dari maut. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita katakan bersama, betapa besar Tuhan kasih-Mu bagiku. Engkau memberikan Yesus bagiku, supaya aku tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, ya, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Angkat suaramu dan angkat hatimu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Tuhan.
kami diluputkan dari maut. Dan Engkau memberikan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Inilah yang dapat kulakukan. Aku mau menyembah-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Sungguh Engkau yang layak. Setiap kita boleh merasakan besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Dia memberikan Tuhan Yesus untukmu dan aku, supaya engkau dibebaskan dari neraka. Mari bersama dengan hati yang penuh sukacita dan syukur, kita datang menyembah Dia. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ini pujian dan sembahku bagimu Tuhan. Haleluya.
kata-kata pujian dan sembah bagi Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Dan bahkan Engkau bertahta di atasnya. Terima kasih. Biarlah kami boleh merasakan jamahan tangan-Mu menyentuh setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang terindah, Engkau yang termulia. Tuhan, ketika Engkau menjamah kami, sesuatu pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Sungguh nama-Mu yang terukir dalam hidupku. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang aku cinta. Mari dengan sepenuh hatimu katakan, hanya ada satu nama di dalam hidupku.
satu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah yang ku cinta. Nama Yesus yang indah yang ku cinta. Nama Yesus yang terindah dalam hidup kita. Biarlah nama itu akan terus terukir sampai kapanpun. Haleluya. Tancapkan itu di dalam hatimu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena Engkau mau bersamaku selamanya. Selamanya. Terima kasih Bapa. Sekarang waktumu Engkau berbicara bagi kami. Kami telah siapkan hati. Biarlah setiap benih firman-Mu yang ditabur pada hari ini nancep di dalam setiap hati kami. Untuk kami ingat, untuk kami mengerti dan kami melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapan-Mu ada atas kami, baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun kepada kami semua yang mendengarkannya. Kami ditenggelamkan di dalam pengurapan Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Berbicaralah, kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saudara, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, di situ ada perubahan. Di saat kita berjumpa dengan Tuhan, iman kita diteguhkan. Amin. Dan ketika iman itu bekerja, maka kuasa Tuhan mengikuti. Perubahan terjadi. Amin. Kita hari ini akan belajar dari kisah seorang yang buta namanya Bartimeus. Kita akan membaca Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin.
Saudara, kita membaca sebuah kisah yang indah, yang luar biasa. Dan di dalamnya ada iman yang luar biasa dari seorang Bartimeus. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat 52 tadi. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara sering dengar kalimat ini? Ketika orang datang kepada Tuhan Yesus, mengharapkan pertolongan Tuhan Yesus, mengharapkan mujizat, mengharapkan kesembuhan, ada secara umum bisa dikatakan ada 3 macam responnya Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu, lalu orang itu akan mendapat pertolongan, mendapatkan mujizat. Ada yang dijamah oleh Tuhan Yesus, ada yang Tuhan Yesus meludah ke tanah, diudek-udek, ya, terus dioleskan di matanya, orang buta melihat, ya. Ada juga yang oleh Tuhan Yesus disuruh melakukan sesuatu, pergi, tunjukkan dirimu ke imam-imam. Dia sembuh. Tuhan suruh ke kolam Siloam, ya. Lalu terjadi mujizat ketika orang itu taat. Ini yang pertama secara umum. Ada sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus, kemudian orang itu mendapatkan mujizat. Ini yang kebanyakan terjadi. Tetapi ada kejadian-kejadian di mana Tuhan Yesus berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Ini agak spesial dibanding yang tadi. Mengapa begitu? Nanti boleh dicari di Alkitab ya. Sekarang kan pakai HP gampang nyarinya ya. Tanya Google juga enggak apa-apa. Cari di mana terjadi Tuhan Yesus berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Biasanya ketika Tuhan Yesus berkata begitu, Tuhan Yesus melihat ada iman yang besar di dalam diri seseorang. Gede banget imannya orang ini ya gitu ya. Seperti ingat ada seorang perwira yang hambanya sakit, lalu dia minta pertolongan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkan hambamu. Lalu perwira itu berkata, enggak perlu repot-repot. Tuhan Yesus enggak perlu repot-repot jauh-jauh datang ke sana. Cukup perintahkan saja, pasti sembuh. Lalu Tuhan Yesus berkata, iman seperti ini enggak pernah Tuhan Yesus temukan di Israel. Dan Tuhan Yesus berkata, terjadilah seperti yang kau percayai, seperti imanmu. Dan hambanya sembuh. Ya. Iman yang besar. Dan Tuhan Yesus senang melihat iman yang besar, betul? Tetapi iman yang kita lihat di sini, ini lebih dahsyat lagi ini. Dikatakan, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara boleh cari nanti. Di mana Tuhan Yesus mengucapkan seperti ini. Kalau enggak salah ada sekitar 6 kali. Tuhan Yesus mengatakan ini. Ini spesial. Kenapa? Umumnya ketika Tuhan Yesus berkata seperti ini, bukan hanya ada iman yang besar, tetapi iman yang menggerakkan kuasa Tuhan bahkan sebelum orangnya berdoa. Kesempatan lain di mana Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, ingat ada seorang wanita yang mengalami pendarahan. Dengan imannya, dia siap menghadapi segala risiko, nekat, pokoknya aku harus jamah jubahnya. Asal aku pegang saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia menerobos kerumunan banyak orang. Kemudian dia berhasil menjamah jubahnya Yesus.
Dia pegang ujung jubahnya saja. Lalu dikatakan Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang mengalir keluar. Dan seketika itu perempuan itu sembuh. Tuhan Yesus belum bilang apa-apa. Kuasanya sudah mengalir. Lalu Tuhan Yesus tinggal bilang apa? Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Dan kejadian yang sama terjadi dengan Bartimius. Seketika itu juga dia sembuh. Imannya menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan kuasa Tuhan. Iman yang dahsyat. Saudara mau iman seperti ini? Kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Kita mengharapkan mujizat Tuhan dalam hidup kita setiap hari, betul? Mari kita belajar punya iman seperti Bartimius. Iman yang seperti apa? Nah, kita lihat dulu. Siapa Bartimius? Namanya Bartimius, dia anaknya Timeus. Ya, kata bar itu artinya anak. Itu bahasa Aram. Nah, kita lihat arti nama Bartimius apa? Kalau kita lihat arti nama Bartimius ini enggak enak, saudara. Ada dua kemungkinan. Kalau barnya itu udah jelas, itu bahasa Aram artinya anak. Timeus itu artinya apa? Ada dua kemungkinan. Kalau itu dipandang sebagai bahasa Aram juga, masih ada kaitannya dengan bahasa Ibrani juga, artinya enggak enak, saudara. Artinya itu kotor, najis. Anak kotor. Enggak enak ya. Itu kemungkinan pertama, tapi kalau kita lihat bapaknya namanya Timeus. Masa ada orang namanya kotor? Anak kotor, anaknya si kotor. Enggak enak kan? Kayaknya ya mungkin bukan. Oke, kemungkinan kedua. Kalau dilihat nama Timeus itu dari bahasa Yunani, artinya, ini artinya istimewa. Artinya adalah kehormatan. Anak yang terhormat. Tapi di mana dia? Duduk di pinggir jalan, mengemis karena dia buta. Wow. Anak yang terhormat. Ini 500 rupiah. Rasanya gimana ya? Mau dipandang bagaimanapun arti nama itu, kalau dilihat situasi orangnya, aduh menyedihkan, saudara. Betul ya? Gak enak. Situasi kita kadang bisa juga seperti itu. Mau dilihat dari sisi mana aja, rasanya kok susah sekali ya. Kok gak enak. Hidup kok berat ya. Saudara, siapa yang akhir-akhir ini merasa kok urip tambah angel toh ya? Ada yang merasakan begitu, hidup kok tambah sulit ya, kok tambah susah ya? Oh ada sedikit, berarti yang lainnya, santai aja hebat. Tapi kebanyakan orang berkata hidup tambah susah. Banyak perusahaan terancam bangkrut, bahkan ada yang memang sudah bangkrut. Banyak dengar beritanya ya, perusahaan gede-gede loh. Itu yang gede, yang kecil gimana? Dunia makin berat. Ya. Ada perang sekarang, situasi politik dunia kacau, akibatnya ekonominya juga kacau, berat. Gak gampang, saudara. Dan kita butuh Tuhan Yesus. Bartimius ini, dia butuh Tuhan Yesus. Dan untungnya dia tahu siapa Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia dengar, Tuhan Yesus
sedang lewat di sini. Apa yang dilakukan? Dia berseru. Saudara tahu Tuhan Yesus? Saudara kenal Tuhan Yesus? Berapa kali sehari engkau berseru kepada Dia? Seringkali orang Kristen tahu siapa Yesus. Tahu Dia juru selamat, Dia penolong. Tahu Dia jaga aku, Dia pelihara aku. Tahu, Dia setia, tahu. Ya karena Tuhan Yesus setia ya sudah santai aja. Tuhan Yesus kan ngikuti aku kemana-mana. Pokoknya aku diberkati. Lalu lupa berdoa. Saudara, ayo berserulah kepada Dia. Kalau saudara membutuhkan Dia, tunjukkan. Kita baca sebentar Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Kita baca sama-sama rame-rame ya. 1, 2, 3. Selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Ada rohnya Tuhan Yesus. Dia dekat, sangat dekat. Jaraknya berapa? 0. Ya, tidak berjarak. 0. Di pusat, di inti kehidupan saudara, disitulah Roh Kudus ada. Tidakkah saudara ingin berseru kepada Dia? Ketika saudara mendapatkan persoalan, mendapatkan kesulitan, kepada siapa saudara berseru? Respon pertama kita bagaimana? Banyak orang respon pertamanya bukan cari Tuhan Yesus, tapi cari yang lain. Cari jalan sendiri. Saudara, engkau butuh Yesus. Berserulah kepada Dia. Dan kita lihat bagaimana Bartimeus berseru. Ngotot saudara. Bengok-bengok. Kira-kira kayak apa ya? Kalau kita seruangan ini teriak bareng-bareng. Waduh, suaranya kenceng ya. Bartimeus di tengah kerumunan orang banyak, ya, kerumunan orang banyak berjalan, kira-kira rame enggak suaranya? Enggak usah mereka ngobrol, suara kakinya aja sudah ribut, betul enggak? Belum lagi mereka pasti ngomong-ngomong lah, kasak kusuk lah. Betul ya? Apalagi mereka ngikuti Tuhan Yesus yang terkenal. Waduh pasti banyak pembicaraan. Rame enggak? Rame. Kita aja yang di sini segini ini, kalau seumpama kita semua ngobrol bareng-bareng, masing-masing 2-3 orang pokoknya pada ngobrol semua. Lalu saya ngomong tanpa mikrofon, begini, kira-kira terdengar enggak suara saya? Pasti enggak jelas. Mungkin saya harus teriak-teriak sampai suara habis. Bayangkan suasana ketika itu, Bartimeus teriak, sampai orang-orang berebeken. Apa itu? Kebisingan, merasa, waduh ini ribut aja satu ini. Seberapa keras Bartimeus berteriak. Kenceng. Dia berusaha sekuat tenaga ingin berjumpa dengan Yesus. Bahkan sampai orang menegur dia, hei diam, bikin ribut aja. Apa yang dilakukan? Semakin keras dia berteriak. Saudara, untuk kita mencari Tuhan, ada harga yang harus dibayar, saudara.
iman itu ada harganya. Kalau kita mau serius mencari Tuhan, tunjukkan keseriusan saudara. Sediakan waktu dengan sengaja, bukan sambil lalu, bukan seingatnya, dan juga bukan terpaksa. Memang menyediakan waktu, diusahakan supaya aku berdoa, supaya aku datang kepada Tuhan, supaya aku dengar firman-Nya. Butuh usaha, saudara. Kalau kita tidak usahakan, percayalah, saudara nggak akan berdoa. Karena begitu banyak hal lain yang menarik perhatian kita sepanjang hari. Mulai bangun pagi, yang dilihat apa? HP. HP dibuka, yang dilihat apa di dalam HP? WA, status, lalu apa lagi? TikTok, atau berita-berita. Kalau pengusaha biasanya cari berita, hari ini ada apa ini ya, situasi kayak apa hari ini ya. Ini kurs hari ini berapa ini? Wah, banyak hal menarik perhatian kita. Ya. Ibu-ibu begitu bangun, yang diingat, masa apa iki ya? Belanja, aduh, belanja duitnya itu kok endi, aduh. Buka dompet, loh, kok tinggal yang ijo-ijo. Cuman 2 lembar lagi, dapat apa ini? Lalu sibuk bangunkan anak. Nak, bangun nak. Waduh, dibangun gak bangun-bangun wis. Pokoknya wis. Saudara, percayalah. Di tengah kehidupan saudara yang penuh kesibukan, kalau saudara tidak berusaha, tidak akan pernah saudara berdoa. Berdoa di sini yang saya maksud bukan sekedar sambil lalu sesempatnya, Tuhan Yesus, aku mau berangkat kerja, tolong aku ya. Makasih Tuhan Yesus, amin. Bukan itu. Betul-betul saudara luangkan waktu, duduk di kaki Tuhan, berbicara, ngobrol dengan Tuhan, mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan Yesus pun mencurahkan isi hatinya padamu lewat firman-Nya. Itu butuh waktu. Dan karena zaman sekarang katanya waktu adalah uang, waktu adalah apalagi macam-macam, saudara-saudara butuh usaha. Investasikan waktu untuk berseru kepada Tuhan. Bartimius melakukan itu. Mumpung ada kesempatan, dia raih kesempatan itu. Dan ada yang menarik sekali di ayat 50, saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata, panggil dia. Lalu orang-orang memanggil Bartimius. Ada sesuatu yang dilakukan Bartimius yang sangat menarik. Ia menanggalkan jubahnya. Apa maksudnya ini? Ya. Kenapa harus ditanggalkan? Orang zaman itu pakaiannya biasa ada jubah. Jubah itu bagian dari pakaian sehari-hari, umum dipakai oleh siapa saja. Ya. Laki-laki kebanyakan keluar rumah ada jubahnya. Kenapa Bartimius harus menanggalkan jubahnya? Ini adalah langkah iman dari Bartimius. Karena jubahnya Bartimius bukan sembarang jubah.
Di dalam hukum Taurat, memberi untuk orang miskin itu adalah perintah Tuhan. Ya. Karena itu orang Israel itu ingin melakukannya. Memberi sedekah kepada orang miskin. Orang yang mengemis, yang minta-minta. Tapi mereka itu enggak mau salah sasaran. Benarkah orang ini memang selayaknya dia minta-minta? Jangan-jangan nipu. Jangan-jangan dia orang yang sebetulnya masih kuat bekerja tapi malas enggak mau bekerja. Maka dalam masyarakat Israel saat itu ada kebiasaan. Orang yang mengemis, ya, kalau memang dia keadaannya tidak memungkinkan untuk bekerja, dia diberi jubah. Jubah yang menandakan bahwa dia adalah pengemis. Memang dia orang miskin yang memang sepantasnya diberi sedekah. Ketika dia diberitahu, kamu dipanggil. Dia akan menghadap Tuhan Yesus. Yang dilakukan pertama adalah menanggalkan jubahnya. Ini luar biasa. Identitas dirinya yang lama sebagai pengemis dia letakkan. Bahkan sebelum dia minta apa-apa kepada Tuhan Yesus. Belum ngomong kan dia minta sembuh. Dan Tuhan Yesus juga belum melakukan apa-apa. Tetapi dengan imannya dia letakkan. Hidup lamanya diletakkan. Kekhawatirannya diletakkan. Bahkan itu jubah itu untuk dia sebetulnya penting sekali loh artinya. Kalau dia nggak pakai jubah itu, dia ngemis belum tentu dikasih sama orang. Bahkan bisa-bisa dimarahi. Berisiko loh menanggalkan jubah itu buat dia, tapi dia tanggalkan. Saudara, seringkali kita itu datang kepada Tuhan. Kita mengharapkan perubahan, pertolongan Tuhan yang mengubah hidup kita, tapi kita tidak mau melepas yang lama. Bagaimana caranya? Ya. Biasanya anak-anak ada ya yang pokoknya sukanya pakai baju ini gitu. Baju yang satu itu dipakai terus. Sampai sudah bolong, papanya bilang, "Nak, bajumu itu sudah bolong itu loh. Sudah, dibuang aja." Terus mamanya bilang, "Ya, minta papa beli baru." Anaknya enggak mau. Diambil bajunya nangis. Pokoknya mau yang itu. Kadang kita juga kayak anak kecil. Katanya minta berubah. Tapi yang lama digandoli terus. Lah gimana berubah? Katanya ingin berubah, sifat yang lama masih dipegang terus. Kebiasaan yang jelek dipegang terus. Katanya minta berkat Tuhan. Pengen jadi orang kaya Tuhan. Tapi malasnya dipegang terus. Firman Tuhan berkata, orang yang malas jangan makan aja jangan, apalagi kaya. Ya kan? Ada yang terikat oleh dosa. Tuhan, aku mau bebas dari dosa ini. Tuhan, tolong bebaskan aku dari rokok, aku enggak mau merokok lagi. Lah tapi di kantongnya tiap hari ada kotak rokok, ada isinya. Gimana caranya?
Tiap hari mampirnya di warung rokok lah. Saudara, kalau kita mau berubah, kita datang kepada Tuhan dan minta, Tuhan ubah hidupku, jadikan hidupku lebih baik. Saudara harus siap tinggalkan yang lama. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan, letakkan. Jangan noleh lagi. Setelah diletakkan, diambil lagi. Jangan. Kalau saudara seperti itu ya sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Beranikah saudara beriman seperti Bartimeus? Seringkali dunia ini membuat kita itu punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Tapi kita merasa itu kebiasaan yang perlu. Banyak. Wah kalau enggak melakukan ini, kalau enggak, apa itu istilahnya? Kalau enggak menyuap, nanti urusannya enggak lancar. Perlu itu. Semua orang melakukannya kok. Kalau enggak dilakukan enggak bisa. Kalau jalan kita enggak belok-belok gini, enggak nyampe nanti. Soalnya kalau lurus nobrok. Saudara percaya enggak? Tuhan Yesus bisa buka pintu. Ketika kita berjalan lurus dalam kebenaran firman Tuhan. Berani enggak meletakkan apa yang salah? Walaupun itu berisiko. Berisiko loh. Berani atau tidak? Ada banyak contoh, cari aja di YouTube. Ada banyak itu kesaksian. Orang-orang yang rela untuk ikut Tuhan. Sampai dia harus menanggung risiko kehilangan pekerjaan. Ada artis yang kehilangan popularitas. Tetapi apakah kemudian mereka jatuh miskin? Mereka terlantar? Oh, tidak. Mereka yang memilih ikut Tuhan Yesus pasti dipelihara Tuhan. Kalau saudara letakkan dunia dan saudara meraih Tuhan Yesus, saudara memperoleh hidup yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Mari saudara periksa apa yang perlu diletakkan. Letakkan sekarang. Bartimeus gak pakai tunggu lama-lama. Dia tanggalkan. Lalu ia segera berdiri. Segera. Ya. Inilah iman yang luar biasa. Maka Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, apapun persoalan saudara yang saudara hadapi saat ini. Apapun beban kehidupan saudara, pergumulan saudara. Ketahuilah Tuhan punya jawabannya. Tuhan Yesus punya jalan keluarnya. Tetapi maukah kita beriman? Ketika kita mengambil sebuah langkah iman, ingat selalu ada risiko. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi percayalah, tidak akan sia-sia. Mari kita teduhkan hati kita. Mari masing-masing memeriksa diri sendiri. Adakah iman di hatimu? Minimal sebesar biji sesawi, kata Tuhan Yesus.
Mungkin ada yang merasa imanku kecil. Hari ini Tuhan menantang engkau. Mari bertumbuh. Naikkan level iman saudara. Mari masing-masing berbicara kepada Tuhan sekarang. Saya percaya Tuhan melihat setiap keadaan kita. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini boleh menjadi bagian kita. Milikilah iman seperti yang dimiliki oleh Bartimeus. Tanggalkan jubah lama. Karena Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih untuk kita. Bartimeus dinyatakan imannya adalah iman yang menyelamatkan. Dan setelah itu dia merespon untuk ikut Yesus di dalam perjalanannya. Mari setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh memiliki iman yang menyelamatkan. Dan kita ambil keputusan untuk mengikut Yesus di dalam perjalanan hidupnya, hidup kita dan hidupnya. Kita berdampingan bersama-sama dengan Tuhan. Sujud di altarnya. Aku bawa hidupku ya Tuhan. Aku menerima anugerah. Aku menerima pengampunan. Engkau mengubah hidupku. Memperbarui aku pagi ini. Sungguh ku percaya sesuatu terjadi saat aku datang kepadamu. Haleluya. Dia ampun
yang sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapapun kita pagi ini, di dalam segala kelemahan, di dalam segala persoalan, Yesus melihat. Terima kasih Bapa. Dan jika Yesus melihat, Dia pasti bertindak. Percayalah, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau melihat setiap pribadi kami yang ada di tempat ini. Engkau melihat setiap pribadi anak-anak-Mu yang sedang beribadah bersama kami. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau tidak hanya melihat, tetapi Engkau peduli akan keadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan sangat percaya sesuatu sudah terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami alami di depan kami percaya ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Maka biarlah kiranya Engkau meteraikan firman ini di dalam hati kami. Dan biarlah iman kami bertumbuh untuk makin percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya percaya hari ini perjamuan kudus ini akan kita nikmati bersama dengan hati yang penuh ucapan syukur. Saya merindukan kita tidak menikmati perjamuan kudus karena ritual keagamaan. Tetapi kita akan menikmatinya karena kita percaya seperti Tuhan Yesus telah berkata, ketika engkau melakukan ini, engkau mengingat akan aku. Apa yang saudara ingat tentang Tuhan Yesus? Pengorbanannya yang sempurna untuk engkau dan aku. Nyawaku telah diberikan, apa yang kau beri padaku. Kita siapkan hati kita. Silakan pelayan perjamuan. Ya Tuhan, Bapa terima kasih. Kami boleh undang ikut perjamuan kudus. Sucikan roti ini, sucikan anggur ini, sucikan hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia mengambil roti, dipecah-pecahkannya, dan diberikan kepada murid-muridnya. Sambil Dia berkata, inilah tubuhku, yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setelah dia makan, diambilnya cawan anggur. Dan dia berkata, inilah darahku yang tercurah karena kamu. Seberapa banyak saudara melakukan makan roti dan anggur ini. Demikian juga saudara memberitakan tentang kasih karunia Tuhan.
Mari kita siap. Mari kita siap. Ya. Tuhan Yesus mengambil roti, dipecah-pecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Maka angkat 3 rotimu, bersyukur. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Makanlah. Angkat anggurmu. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Darahmu tercurah karena aku. Terima kasih Tuhan. Minumlah. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami sudah menikmati anggur dan juga roti sebagai lambang darah dan tubuh-Mu. Maka biarlah ya Tuhan, hidup kami akan selamanya memuliakan Tuhan. Hidup kami selamanya ikut Yesus yang sudah rela berkorban bagi kami, yang sudah melepaskan kami dari celaka ngeri, dari kebinasaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan dan kita menyerahkannya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Saya minta tolong Kak Sinta pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami, kuduskanlah agar persembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari
Puji Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur dan bersukacita bersama dengan yang berulang tahun di sepanjang minggu sampai hari ini, kita akan mendoakan dan memberkati saudara. Termasuk hari ini kita bersyukur untuk Pendeta Madia Daniel dan Evata juga merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Mari silakan yang berada di ruangan ini ataupun yang ada di rumah-rumah bangkit berdiri. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selamat panjang umur. Mari silakan Pendeta Madia Daniel berada di depan bersama dengan Evata. Ya. Mari berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur untuk pertolongan dan berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati mereka. Kiranya Engkau tetap menjaga, menyertai dan melindungi mereka. Sehingga mereka tetap merasakan kehadirannya Tuhan dalam hidup mereka setiap hari. Dan juga pada hari ini kami bersukacita bersama-sama dengan mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, biarlah pernikahan mereka menjadi pernikahan yang senantiasa menyenangkan hatinya Tuhan. Biarlah suami istri saling mengasihi, saling mengikatkan cinta mereka sebagaimana Tuhan yang telah menyatukan mereka dengan cinta yang kekal. Oleh karena itu Bapa, berkati setiap mereka. Suami istri diberkati, anak-anak diberkati Tuhan. Biarlah keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia dan keluarga yang menomorsatukan Tuhan. Bapa, pada kesempatan pagi ini juga kami memberkati Pendeta Madia Daniel dan Evata yang juga merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh mereka lewati. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam hidup keluarga mereka. Kami doakan ya Tuhan supaya suami istri ini makin melekat kepada Tuhan dan mereka makin melayani Tuhan, makin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala yang baik yang telah Kau berikan kepada mereka. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, mari saat ini saya akan memberikan beberapa pengumuman buat kita. Yaitu yang pertama, Minggu tanggal 13 Juli 2025, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Pratama Hero Nil Desperandum. Yang kedua, persekutuan Pro-M pada minggu ini pada bulan ini dilaksanakan pada hari Rabu 9 Juli 2025 pukul 18.30 di basement IRC, juga akan dilayani oleh Pendeta Pratama Hero Nil Desperandum. Hero hari ini akan tiba di Malang nanti malam ya. Dia sekarang berada di lautan. Ya, tapi hari ini sudah akan tiba ya. Oke, itu beberapa pengumuman dan selebihnya saya tetap menganjurkan dan bahkan mendorong jemaat, ayo kita berdoa bersama. Ya, doa malam penting buat kita ya. Doa itu kekuatan kita. Sopo sing mampu menghadapi dunia yang seperti ini. Sudah gonjang-ganjing, sulit di mana-mana, hanya Tuhan yang bisa nolong kita. Yuk rame-rame kita doa malam ya. Kemudian hari Kamis ada Bible Study, kita juga terus memperkuat iman kita dengan belajar firman. Jangan sampai bosan belajar firman. 1 jam kok, gak lama. Itu pun melalui grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur waktu ya, jam 7 sampai jam 7 sampai jam 8 malam di hari Kamis ya. Selasa juga gitu, jam 7 sampai jam 8. Hari Sabtu jangan lupa pemuda-pemuda ya. Ada persekutuan pemuda di sini pada jam
17.00 atau jam 5 sore. Mari mumpung masih muda, lewes rodok gitu ya, agak ke dewasa muda itu rodok angel loh ya. Tapi ayo pemuda-pemuda bangkit ya dan bersemangat untuk ikut di dalam persekutuan pemuda. Dan hari Minggu remaja dan sekolah minggu ya. Baiklah, itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Sungguh kekuatan di hidupku hanya aku dapat di dalam Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Sinar wajahnya diperhadapkan padamu, memberikan kasih karunia. Dan sungguh wajahnya diperhadapkan padamu. Dan engkau diberikan damai sejahtera. Segala kadang-kadang berkat ini dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertaimu selama-lamanya. Amin.